Puluhan aktivis dari lintas lembaga swadaya masyarakat atau LSM datangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka datang untuk mempertanyakan kelanjutan perkara tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Aktivis dari berbagai LSM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, Rabu siang. Kedatangan mereka untuk audiensi terkait perkara tindak pidana korupsi di tubuh Dispora Kabupaten Pasuruan. Perkara dengan terdakwa Tunggal Lilik Wijayanti, mantan bendahara Dispora Kabupaten Pasuruan yang sudah divonis Hakim Tipikor Surabaya karena terdakwa dinyatakan bersalah dan merugikan uang negara sebesar 69 juta rupiah. Dalam pertemuan dengan Kasih Pitsus Kejari, Denny Saputra, kalangan aktivis menuntut agar Kejari transparan tangan perkara karena kasus Tipikor tak serta-merta dilakukan satu orang saja, melainkan secara berjamaah. Mereka mendengar agar Kejari menerbitkan surat tersangka lain yang terlibat di dalamnya. Alasan mereka dalam persidangan Hakim Tipikor saat itu menyebut ada oknum-oknum di tubuh Dispora yang ikut terlibat dalam pusaran korupsi anggaran olahraga tahun 2017 silam. Jadi gimana ya? Kita sama teman-teman NGO Pasuruan datang ke kejaksaan itu pertama mempertanyakan kasus Dispora itu sudah inkrah atau belum. Kalau sudah inkrah mestinya harus disampaikan kepada publik, kalau belum ya harus segera ditindaklanjuti. Apalagi perintah dari Hakim Tipikor itu penyidik diminta untuk membuka penyidikan baru karena diduga bahwa kasus Dispora itu tidak dilakukan sendirian. Ada calon-calon tersangka baru yang harus dibuka oleh pihak penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Bangil. Dari keterangan terdakwa waktu di sidang itu membenarkan adanya penerima lain itu. Itu kan pengakuan saksi-saksi di fakta persidangan dan itu diterima oleh hakim sehingga hakim memerintahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri baru untuk membuka penyidikan baru. Artinya apa? Kita datang ke sini itu agar Kejaksaan Negeri Bangil melaksanakan prinsip equality before the law. Tidak ada diskriminasi di dalam proses hukum. Aktivis LSM ini juga mendesak agar Kejari menjelaskan pada masyarakat terkait bagaimana proses jalannya persidangan hingga perkara tersebut yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung atau MA yang diajukan oleh terdakwa maupun Kejari. Untuk tindak lanjutnya, memang kita masih menunggu dari putusan berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 26 Mei kemarin kita mengajukan kasasi, di mana memori kasasi sudah kita kirim. Insya Allah Pengadilan Negeri Tipikor segera menindaklanjutinya, mengirimkan bandel A ke Mahkamah Agung. Nah, nanti kita tunggu prosesnya. Kita nanti bisa menguji bagaimana pertimbangan hakim dari ranah yuridik faksi, yaitu ranah hakim yang tertinggi dari Mahkamah Agung. Ketika itu memang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, insya Allah tindakan-tindakan lebih lanjut akan kita rilis kemudian. Yang jelas seluruh alat bukti dan juga pembuktian fakta di persidangan itu datanya semua ada di kami. Berarti ada rencana baru ini? Ya, insya Allah kita lihat dulu dari pertimbangan hakim kasasi nanti. Nanti seperti apa. Nah, dari situlah kita bisa mengambil langkah dan sikap. Tapi penyidikannya menunggu hasil dari kasasi. Yang kita khawatirkan apabila terjadi perbedaan karena Mahkamah Agung ini mempunyai fungsi dia bisa mengoreksi dan mengadili sendiri dari perkara yang pernah disidangkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Kalau dari putusan Mahkamah Agung ini sebagai putusan tertinggi ini juga tidak berubah, tentu itu akan menjadikan satu dasar juga. Kejari sendiri masih menunggu keputusan kasasi yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Agung. Sementara itu, dalam vonis Hakim Tipikor Surabaya, terdakwa Lilik Wijayanti diganjar 3 tahun penjara, uang denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara, dan harus mengganti kerugian negara sebesar 69 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel melaporkan.